warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, para sahabat, netizen dimanapun Anda berada, dan teman-teman subscriber yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para sahabat dimanapun Anda berada, pada sore hari ini menjelang salat asar, kita akan berbincang terkait dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan penuh hikmah, penuh barokah, insyaallah akan datang. Hanya menunggu menghitung hari, beberapa saat lagi. Tanpa terasa kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu agung, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala peruntukkan bagi kita, umat Islam yang beriman, agar kita melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya, dan juga kita diperintahkan untuk melakukan ibadah salat tarawih ataupun qiyamul lail pada malam harinya. Seharusnya lah kita mempersiapkan diri, karena memang Ramadan ini adalah bulan sangat istimewa sekali ya, diperuntukkan bagi kita sebagai umat Islam. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, agar kita berpuasa pada bulan Ramadan. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah yang sangat populer sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita orang-orang yang beriman. Untuk apa kita dipanggil? Yaitu untuk berpuasa pada bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat para pemirsa, takwa itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Takwa itu, kata beliau, adalah seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung. Jadi orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu, mereka akan memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, dekati Allah. Berbeda ketika kita takut dengan makhluknya. Kalau kita takut dengan ular, takut binatang buas, takut dengan bencana, kita jauhi. Kita jauhi bencana, kita jauhi binatang buas tersebut. Tapi kalau kita takut dengan Allah, kita hampiri Allah. Kita dekati Allah. Dengan cara apa? Bimtisali awamirihi, dengan cara mengerjakan segala perintah-perintahnya, wajitina binawahihi, dan meninggalkan segala larangannya. Masya Allah. Inilah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim mestilah memiliki rasa takut dalam diri kita. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, yang maha menghisab. Semua manusia akan dihisab, di mana nanti tidak ada lagi harta, pangkat, jabatan, anak, istri, kekuasaan, harta benda, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan, kita yang ditinggalkannya. Banyak orang yang ditinggalkan oleh harta benda dan kekayaannya. Sebelum itu terjadi, maka hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang beramal, yang beribadah
tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka sesungguhnya amalan itu pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemirsa, para subscriber yang berbahagia, dimanapun Anda berada, mari kita lakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaga kita. Apalagi bulan Ramadan ini sebentar lagi hanya menghitung hari akan datang menghampiri kita. Mari kita persiapkan fisik kita, kita persiapkan diri kita, mental kita, kita persiapkan keimanan kita, sehingga kita benar-benar maksimal dalam melakukan berbagai macam ibadah pada bulan suci Ramadan. Para hadirin, para pemirsa, para netizen dimanapun Anda berada. Maka oleh karena itu, kita sangat berbahagia dan berbangga tatkala kita disampaikan umur menjelang Ramadan dan bahkan sampai Ramadan. Dan bahkan Ramadan yang akan tahun berikutnya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang bertakwa, dia akan melakukan berbagai macam ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah wal qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang qanaah, yang bersyukur, yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau qalilan, walau biqalil. Jadi kecuali orang yang nggak bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur itu udah banyak pun, dia akan merasa kurang dalam dirinya. Inilah orang yang tamak, orang yang rakus. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu akan merasa cukup dengan apa yang dia peroleh, dengan apa yang dia dapatkan. Meskipun mungkin barangkali tidak sesuai dengan ekspektasi, dengan keinginan dan harapannya. Namun orang-orang yang bertakwa, dia akan selalu merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kalau kita lihat banyak orang galau, stres, tidak bisa menikmati hidup, bukan karena kurangnya rezeki, bukan karena kurangnya nikmat, tapi karena kurangnya rasa syukur yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita semakin syukur, maka kita akan merasa cukup, ya, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkara dunia, agar kita lebih bersyukur, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita. Jangan lihat orang yang ada di atas kita. Makanya kalau kita udah punya mobil, meskipun sederhana, ya kita bersyukurlah. Ya, kita lihat orang masih punya motor, maka ini adalah orang-orang yang bertakwa. Yang terakhir, orang bertakwa itu wal isti'dadu liyaumir rahil, yaitu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk akhirnya. Maka inilah teman-teman para subscriber yang berbahagia, yang harus kita persiapkan adalah mental kita, kesehatan kita, fisik kita, ekonomi kita, agar kita maksimal dalam melakukan ibadah bulan puasa. Demikian saja, terima kasih karena sudah azan asar. Kita tutup pertemuan kita live perdana kita di YouTube channel pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.